Kewel, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak. Permisi. Suaranya nggak keluar, Pak Herda ya? Mungkin saya karena ngerekam. Udah keluar, Bu? Halo? Iya, udah. Ulangi ya, Pak ya. Ya. Oke, Assalamualaikum, Pak. Permisi. Iya, Ibu Lina. Waalaikumsalam. Ya, Boleh gimana ganggu Ibu waktu Lina? Pak ya? Iya, boleh. Ini kebetulan saya juga lagi kosong. Gimana, Bu Lina? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya ada sedikit masalah di kelas Bapak tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya, Pak. Iya. Masalah apa yang Ibu temuin? Berhubungan dengan siswa, Pak, dengan mengenai pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan di kelas. Itu ceritanya begini, Pak, menurut saya itu nggak mantap atau ada kejanggalan dalam hati saya, Pak, ketika saya memberikan pembelajaran sosial emosional ketika jam pembelajaran selesai, Pak. Waktu setelah kegiatan berjalan itu Ya. yang pertama saya meminta pada siswa saya agar mengungkapkan perasaannya, agar saya tahu bisa merefleksikan pembelajaran saya hari ini dari pendapatnya anak-anak, Pak, dengan cara yang pertama saya minta siswa saya untuk menyentuh tangan saya, mengelus tangan saya bila mereka merasa senang dan mencubit tangan saya bila mereka tidak merasa senang saat pembelajaran berlangsung tadi, Pak. Namun kemudian dengan saya memberikan syarat dengan syarat mata saya ditutup. Di situ saya mengharapkan hasil yang maksimal dalam pencapaian pembelajaran sosial emosional yang saya berikan agar mereka bisa lebih leluasa karena saya tidak melihat siapa yang mengelus tangan saya dan saya juga tidak melihat siapa yang mencubit saya. Tapi dalam hasilnya, Pak, saya tidak mendapatkan kepuasan dari kegiatan yang telah saya lakukan, Pak. Di situ siswa memberikan ulusan tangan semua. Dan dengan artian siswa merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, tapi dalam hati kecil saya dari sebenarnya dari proses pembelajaran itu kita bisa melihat siswa yang senang, siswa yang agak no respect, siswa yang itu kan kita bisa melihat, tapi kenapa di endingnya mereka mengelus tangan ya, Pak? Mengungkapkan bahwa mereka itu senang, berarti saya merasa pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan di ini agak mengganjal, agak kurang pas dalam hati saya ini, Pak. Gimana ya, Pak, menurut Bapak? Baik. Sebelumnya, menurut Ibu, apakah anak itu merasa senang semua pada waktu Ibu mengajar? Nah, itu Pak yang ingin saya capai, tujuan pembelajaran sosial emosional yang saya tujukan. Itu yang ingin saya ketahui, sebenarnya tujuannya itu, Pak. Tapi mereka memberikan memberikan tanggapan yang seolah-olah mereka itu senang karena mengelus tangan saya. Tapi dalam hati kecil saya, satu atau dua anak itu pasti ada yang mungkin kurang nyaman dengan pembelajaran yang saya berikan, saya berikan. Tapi kenapa mereka mengelus tangan saya semua dengan artian mereka menyukai pembelajaran yang saya berikan, Pak. Jadi dalam masalahnya di sini tuh saya itu mungkin siswa tidak 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 sesuai menyampaikan sosial emosionalnya terhadap saya. Jadi tujuan
pembelajaran sosial emosional saya belum tercapai, Pak. Oke. Ibu udah mencoba dengan metode lain mungkin? Untuk metode belum, Pak. Baru saya masih mulai menerapkan pembelajaran sosial emosional baru pakai salah satu metode ini, Pak. Karena Hmm, karena saya baru mencoba dan untuk metode yang lain belum, Pak. iya. Mungkin kan ibu pasti tahu kan metode-metode, banyak metode lain dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Mungkin ibu bisa memilih salah satu. Mungkin apa yang akan Hmm, ibu pilih selain metode oh, mengeluk tangan? begini mungkin, Pak ya. Mungkin dalam pembelajaran dalam pembelajaran yang ada di kelas saya kemarin itu karena anak-anak menyentuh secara fisik saya, mungkin mereka merasa canggung, mereka merasa sungkan, mau nyubit, ngomong ngomong nggak seneng tapi kok kasihan Bu Linanya dicubit, begitu mungkin mereka ada tekanan, mungkin mereka ada keraguan atau kecanggungan untuk melakukan itu ya Pak ya. Kemungkinan Hmm, terus kemungkinan mereka kemungkinan mereka juga tidak bisa mengungkapkan sosial emosional secara terbuka terhadap ibu gurunya karena mungkin saya salah metode mungkin Pak ya. Untuk untuk metode yang mungkin bisa diterapkan sebagai gambaran itu saya pikir-pikir alangkah baiknya jika saya menggunakan metode lain ya Pak ya, seperti mungkin gambar-gambar yang menarik atau stiker-stiker yang anak-anak sukai. Seperti mungkin kalau senang menggambarkan gambar smile, cemberut, atau gambar-gambar lucu yang mereka lebih senangi dengan memberikan kotak kotak masuk sesuai nama mereka. Jadi setelah pulang mereka bisa mengambil secara bahagia stiker yang mana yang mereka dapatkan, stiker yang mana yang mereka inginkan. Ketika mereka senang, mereka bisa mengambil stiker senang, lalu dimasukkan ke kantong yang ada nama mereka masing-masing. Mungkin anak-anak akan lebih terbuka hatinya, mungkin anak-anak lebih leluasa, lebih nyaman, lebih bisa mengeluarkan sosial emosionalnya mungkin ya Pak ya. iya. Terus apa rencana ibu ke depan selanjutnya? Mengenai rencana Pak, saya yang pertama, saya akan mengevaluasi pembelajaran saya yang kemarin. Mengapa tujuan pembelajaran sosial emosional saya tidak tercapai? Itu saya akan refleksi kembali. Kemudian yang kedua, saya akan mencari referensi lagi Pak, pembelajaran sosial emosional yang dapat membuat siswa-siswi saya lebih terbuka, yang membuat siswa-siswi saya dapat menyampaikan emosinya, dapat mengeluarkan emosinya. Jadi, saya akan mencari referensi pembelajaran mungkin dengan teman sejawat atau bisa juga googling, terus mungkin salah satunya berkonsultasi dengan Bapak, itu Pak. Baik, Ibu. Nah, dari rencana yang Ibu udah mau Ibu laksanakan, nah itu apa sih yang ingin Ibu tuju? Nah, dari yang ingin saya tuju itu tadi kan mengenai pembelajaran sosial emosional yang disampaikan yang untuk murid-murid agar siswa dapat mengeluarkan semua emosinya, ekspresinya. Itu saya ingin memaksimalkan pembelajaran sosial emosionalnya, Pak. Jadi bisa kita bisa lebih dekat dengan siswa, jadi kita bisa mengetahui keluhan, masalah apa yang anak-anak inginkan, apa yang anak-anak harapkan. Jadi mereka lebih bisa keluarkan semua unek-uneknya, semua kendala-kendala, masalah, mungkin mungkin lebih lebih saya lebih banyak mendengarkan siswa bercerita, mungkin Oh, juga Pak. Jadi
mungkin saya akan membangun 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 relasi dengan siswa, Pak, ya. Jadi kedekatan saya dengan siswa itu harus benar-benar saya bangun dulu. Jadi Iya, emosi siswa dengan emosi saya itu bisa bisa bersatu, bisa ketemu. Jadi apa yang anak-anak ingin, apa yang anak-anak harapkan, saya bisa bisa mengerti ya, Pak, ya. iya, oke. Terus kapan rencana Ibu akan melaksanakan rencana itu, Bu, kira-kira? Ya, secepatnya, Pak. Mungkin besok. Saya sudah penasaran sekali, Pak. Ingin ingin Iya, ini kan kebenaran tahun ajaran baru ya, Pak, ya. Jadi penerapan pembelajaran memang sudah direncanakan. Jadi tindak lanjutnya untuk penerapannya sesegera mungkin. Jadi untuk yang sudah saya lakukan kemarin kan baru ada di refleksi di akhir pembelajaran untuk menanyakan anak-anak senang atau tidak. Mungkin atau tidak. Untuk kedepannya, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional itu bisa di awal pembelajaran atau pembelajaran sebelum pembelajaran itu atau di pembelajaran inti. Di situ saya akan sering-sering melakukan pembelajaran emosional untuk siswa saya. Jadi anak-anak lebih terbiasa, lebih lebih rileks, lebih 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 karena mereka sudah terbiasa, anak-anak akan mengeluarkan sosial emosionalnya secara maksimal. Jadi tujuan tujuan saya menyampaikan pembelajaran sosial emosionalnya bisa tercapai, Pak. Begitu, Pak. bagus, Ibu. Nah, sekarang dari kesimpulan yang dari pertemuan kali ini, apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Akhirnya saya lega, Pak. Saya bisa mendapat gambaran tentang pembelajaran saya yang selanjutnya mengenai pembelajaran sosial emosional yang akan saya terapkan di kelas saya, Pak. Dari yang mencari referensi pembelajaran, dari kapan saya akan menerapkan, kemudian dengan siapa saya berrelasi, dan bagaimana saya akan mencari referensi pembelajaran sosial emosionalnya, dan bagaimana saya akan menerapkan pembelajaran tersebut, itu sudah tersusun, sudah ada gambaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya di kemudian hari atau yang akan saya terapkan besok, Pak. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup cukup membuka hati saya, membuka pikiran saya, gambaran-gambaran tentang pembelajaran yang akan saya terapkan besok itu, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih atas dukungannya. Baik, Bu. Nah, gimana sekarang perasaan Ibu setelah ngobrol dari Ibu? Gimana masalahnya? Udah ketemu belum? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap sekali setelah saya keluarkan unek-unek saya, akhirnya saya bisa memecahkan masalahnya. Kita coba, Pak, ya. Nanti saya tetap membutuhkan Bapak untuk membimbing saya di mana nanti kita akan merefleksi pembelajaran sosial emosional yang saya rencanakan tadi nanti akan refleksinya nanti ke depannya apakah bisa maksimal atau belum, kurangnya di mana, saya tetap membutuhkan dukungan Bapak ya, Pak. Ya, saya terima. Pokoknya dengan senang hati. Kalau Ibu emang ada masalah, silakan Ibu datang ke ruangan saya. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Luar biasa Ya, Ibu. Bapak, hebat. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gantian Bu. Ah, Ya dah. Permisi Bu. Selamat siang. selamat siang Pak Herda. Silakan masuk Pak Herda. Iya Bu. Gini Bu, bisa minta waktunya sebentar Ibu Lina. Oh, tentu. Silakan silakan mari 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 di sini ada apa ya, Pak? Ada apa? Gini loh Bu, saya ini ada masalah sebenarnya. Masalah apa, Pak? Nah, menurut saya,
di dalam pembelajaran itu ada salah satu murid, setiap saya kasih tugas itu nggak pernah mau mengerjakan. Nah, di situ saya sampai bingung. Itu, Bu. Mhm. Terus sebenarnya apa yang Bapak harapkan? Sebenarnya saya pengen melihat anak itu tuh mengerjakan tugas yang udah saya kerjakan. Nah, di situ saya pengen setiap pembelajaran, setiap saya kasih tugas itu dia kerjakan seperti itu, Bu. Hmm, Bapak, Bapak selama Iya, ini Bu. sudah pernah menanyakan ke siswa belum? Kenapa anak-anak tidak mengerjakan PR? Kenapa anak-anak terlambat tidak mengerjakan PR? Ya, selama ini saya sudah mencoba berbicara dengan murid tersebut. Saya sudah menanyakan kenapa setiap hari kali saya kasih tugas dia nggak mau mengerjakan. Nah, jawaban dia itu karena nggak mengerti dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Terus anak itu jadinya nggak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Hmm, Seperti itu, Bu. hmm. Setelah Pak Herda mengetahui jawaban anak-anak yang seperti itu, apa yang seharusnya Pak Herda lakukan? Terus terang selama ini saya cuma menggunakan metode pembelajaran yang itu-itu terus, Bu. Nah, sedangkan Hmm, anak mungkin merasa bosan dan mungkin merasa jenuh sehingga tidak memperhatikan pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi anak tersebut nggak mengerti dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Nah, seperti itu, Bu. nah, setelah Bapak tahu Pak Herda udah mengetahui masalahnya, Pak Herda bisa nggak memberikan solusi untuk anak-anak Bapak tentang pembelajaran matematika, agar anak-anak lebih senang, agar anak-anak lebih bisa mengerti, agar anak-anak lebih bisa memahami? Iya, Bu. Terus terang saya belum pernah mencoba pembelajaran dengan menggunakan media, Bu. Jadi Iya, besok saya akan mencoba menggunakan media untuk dalam pembelajaran biar anak lebih tertarik dengan penyampaian yang saya sampaikan, dan ya, mungkin saya akan menyelangkan beberapa ice breaking di pembelajaran yang saya ajarkan biar anak hmm, tidak merasa jenuh dan bosan, Bu. iya Pak, bagus sekali Pak. Itu adalah peningkatan-peningkatan untuk diri Bapak juga. Kemudian sedalam dalam penerapan yang telah Bapak ada gambaran-gambaran itu tadi yang Bapak ceritakan tadi, Pak. Apakah Iya, Bapak Bu. sudah pernah melakukan sedikitnya apa ya, kayak memotivasi diri Bapak atau merefleksi pembelajaran-pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, ada kurangnya apa, sehingga mungkin penilaian-penilaiannya mungkin Iya, Bu. Mungkin mhm, saya emang perlu melakukan merubah metode pembelajaran yang saya gunakan, dan mungkin saya ya, sehingga anak merasa jenuh, dan mungkin saya perlu media sehingga anak ya, lebih tertarik dengan pembelajaran mhm, yang saya mhm, gunakan. Dan banyak sekali yang harus saya perbaiki ya, Bu, ya, karena ya, saya selama ini dalam pembelajaran kurang berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga saya mhm, tidak mhm. mengetahui apa kekurangan pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Bu. Nah, Sehingga anak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. eee, Sehingga saya hanya berpaku dengan satu metode, Bu. Jadi iya, anak jadi merasa jenuh dan bosan dan tidak mau memperhatikan pembelajaran yang saya ajarkan. Seperti itu, Bu. iya, heeh. Dari kolaborasi yang Bapak jelaskan tadi, hal yang seperti berkolaborasi yang seperti apa yang Bapak butuhkan kira-kira di kelas agar meningkatkan pembelajaran yang Bapak lakukan, agar siswa minat, agar siswa lebih
bisa menerima pembelajaran Bapak, itu kolaborasi yang seperti apa yang Bapak butuhkan sebenarnya? Mungkin akan meminta rekan sejawat untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, seperti itu Bu. Dengan Mhm. mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan, saya bisa mengetahui mana kekurangan yang harus saya perbaiki dan mana yang harus saya tingkatkan kembali Bu, biar anak Mhm. itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya Iya, Pak. sampaikan. Ya, hebat, sangat bagus sekali apa yang Bapak sampaikan. Kemudian sampai di sini, sampai yang Bapak ceritakan dari masalah Bapak, dari yang sudah Bapak lakukan, kemudian dari kolaborasi, kemudian ke depannya, rencana apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa agar siswa lebih paham dengan pembelajaran matematika, agar anak lebih senang dengan pelajaran matematika, intinya senang dulu anak-anak, Pak. Itu Iya, kira-kira rencana Bapak apa? iya Bu. Di sini saya akan mencoba untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak lebih tertarik, mungkin dengan menggunakan media pembelajaran seperti kerangka apa segala macam dan menggunakan proyektor sehingga dengan Ya, video-video sehingga anak lebih tertarik dan anak tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Dan mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman atau guru rekan sejawat lainnya untuk mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan dan biar saya lebih mengetahui mana yang harus saya tingkatkan dan saya saya perbaiki dalam pembelajaran saya. ya. Selanjutnya, dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi, dari rencana, dari apa tadi, dari rencana Bapak tadi, pasti Bapak punya tujuan atau pencapaian yang seperti apa yang Bapak inginkan dalam pembelajarannya Bapak? Saya ingin semua anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan dan anak lebih menyukai dengan pembelajaran yang saya sampaikan dan anak mau mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Seperti itu Bu, saya lebih Oke, hebat, mantap saya sekali Pak dapat tujuan menempatkan. tujuan pencapaiannya Bapak. Dari tujuan pencapaiannya Bapak tentang pembelajaran ini, lalu kapan penerapannya? Kapan penerapan rencana pembelajaran Bapak yang tadi itu akan Bapak Baik laksanakan? Bu, setelah ngobrol dengan Ibu saya sekarang mendapatkan ide-ide yang bagus dan metode yang bagus untuk pembelajaran saya dan saya akan melaksanakan segera Bu, biar anak lebih tertarik dan mau mengerjakan tugas dan saya lebih cepat mendapatkan tujuan tujuan pembelajaran saya. Sudah gamblang, ada gamblangan, ada gambaran-gambaran yang gamblang lah Pak ya. Jadi Iya, untuk hari ini, untuk pertemuan ini, apa yang dapat Bapak simpulkan? saya yang dapat saya simpulkan Bu, selama saya harus memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan karena selama ini saya terlalu monoton Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya hanya menggunakan metode pembelajaran yang itu-itu aja sehingga anak jenuh dan anak tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan sehingga anak males mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, mungkin saya akan merubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini sehingga anak lebih tertarik dan menarik dan mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Dengan metode menggunakan media, menggunakan video, menggunakan gambar, itu mungkin akan membuat anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan.
Luar biasa sekali Pak Herda. Saya yakin Pak Herda mampu. Saya yakin Pak Herda bisa melakukan apa yang Pak Herda inginkan. Pak Herda bisa mencapai tujuan pembelajarannya Bapak. Semangat ya Bapak. Ya Bu, makasih Bu. Saya juga merasa lebih lega bisa bercerita dengan Ibu dan saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Terima kasih ya Ibu. Permisi Ibu Lina. Ya, Pak Herda, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Bu, Bu, ini kita Bu, suruh ininya refleksi gimana Ibu? Penyampaian hasil diri coaching selama 20 menit sampai jam 4. itu tadi hasil Silakan refleksi lanjut ke pengisian lembar refleksi dari kucing. yang di-download tadi loh Pak. Oh, Jangan buat mainan toh lele. Ibu pakai laptop toh? Isi Heeh. aja Bu, ketik Dikirim refleks anunya ini di mana? Bu Erna. WA Bu, WA Bu anu Bu minta link buat download refleksi gitu. HP-nya ibu sih ya Allah. Temu ra Bu? Dibayu ra? HP ku dibawa anak-anak Pak. Aku pergi HP lho Bu, laptop iki rusak. Terus semua galau aku arep ngerjain. Bu, ketik aja Bu refleksinya Bu. Nanti biar disusul aja. Yang penting kita refleksi aja dulu loh Bu. Pak, aku nggak nyambung refleksi nih Pak. Kayak apa drafe? Aku ya ngerti, yang penting kita tulis aja dari Ibu kita telepon Ibu Rina. Banyak pertanyaan-pertanyaan kok kamu. Angel banget telepon renek sing ngangkat loh ya.
link refleksi nanti Pak. Kirim link refleksi. Oke. Masuknya ke sampai modul. Nah itu diklik download. Sing ngendi kuwi? Unduh lembar refleksi. Di atas yang link banyak banget itu. Ada 7 link toh. 6. Di rutanya. Ini diklik aja. Ora enek ki Pak, unduh. Sesi praktek kan itu ada Vicon. Silahkan Anda berlatih dengan rekan, itu ada link 1 sampai 6 kelompok yang tadi. Refleksi yang kemarin toh. Berarti yang modul yang ini tuh, yang rukal 1. Rukal 1. Itu bukan yang sampean maksud. Sing kon ngisi saiki lho. Itu diklik aja unduh. Oh iki Pak. Iki enek Pak. Itu bukan maksudnya? Iya. Makasih Pak ya. Itu. Pak Herda tak kirim nang anu ya. Ndi Bu? Nang grup diskusi. Ora kena dibuka ta. Waktunya udah mau habis. Kita udah 3.40, 10 menit refleksi. Wes tak kirim toh. Itu atas nama 1 JKP loh, Pak. Iya. Bisa dibuka enggak? Sampean ketik yo, sampean sing ngetik yo, sing nggo laptop enak. Iya. Ya, pemikiran bareng-bareng sih. Ya. Apa sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah sudah. Gimana? Ini menurut diri kita sendiri-sendiri atau gimana sih? Ya kita kan closing-nya bareng-bareng. Kenapa diri sendiri? Karena ini atas nama kita. Bukan kerja kelompok. Ngono enggak sih? Oh. Apa ya? Yo. Tapi aku lho rantu. Wes meneng wae engko tak kirimi. Heeh. Pokoknya 3 loro lah. Apa yang sudah berjalan sampai dengan percakapan sebagai coach sudah mampu. Iya, aku lek buru-buru ngene iki angel kerja, Pak. Sumpah. Sabar.
Tak kirim contoh ya. Ya. Aku rasa buka wes aku sentok. Ya beberapa nggih bacaan lain. Wes, ya. Ibu, tak aku lho, kopas nang apa? Hah? Tak kirim ning WA lho. Enak buka ning enak mau. Enggak toh? Ya. Tak pilah-pilah wi. Wis toh? Sik Pak mumet aku, Pak. Telu wi. Ya, Enak telu. ya. Apa yang perlu diperbaiki?
Sini boleh kah? Belum Bu, Sik, Pak. kurang piro? Iki aku nggawe WA-mu tadi engko enggak podo. Iya, kan yang anu ku enek to tak kirim mau. Ya iki WA sampean tak tulis ya. Beli minyak. Ya, Ya apa to, Nok? minyak. Mau kemana? Minyak. Minyak apa ta? Minyak. Ngapain? Tawon.
Boleh awas tapi. Gila. Adiknya nanti. Tatnya adik. Golek ya adik. Golek adik. Tapi makan jadi Melayu. Mas, anaknya yang dalan, Mas. Naila. Mantu. Mantu. Ngopo? Anaknya nanti. Nice. Naila. Endi sih? Nang warung tuku apa gak nggawa duit apa ora kayak mau lho. Oh itu ang sudah kurang y. Apa yang sudah berjalan dengan baik itu jawabannya yang sudah, bukan ang sudah kurang y. Mbakmu ya engko sik. Oh paling. Ya kuwi sing tak kirim mbek sampean. Mbak aku wis enek dhewe. Iya. Sik tak bukain nek. Ndi yang ya? Wes ndine. Wes. Wes tak kirim ulang ya. Ya. Ibu Delismar ngomong paling kon balik iki. No enggak nangis. Diam. Ibu kita kembali, Bapak Ibu kembali ke room utama ya. Iya Bu. Terus ya. Bu, pindah Bu, Bu Lina. Kita kembali ke room utama Bapak Ibu. Kita close ini ya, close ya. Nah, kok mati ya? Tadi recording kita mati ya? Tadi berusaha ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita sambung aja, enggak apa-apa. Yang penting nanti waktunya durasinya pas. Nanti link Bapak Ibu mungkin kita minta saja ya, link rekaman tadi. Baik Bapak Ibu, di sini waktunya sudah habis untuk diskusi, kemudian refleksi sudah. Jadi Bapak Ibu tadi sudah saya dengarkan bahwa apapun yang menjadi patokan ya sebagai coach dan coaching sudah dilakukan. Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan refleksi diri, latihan coaching. Jadi bergantian ya. Jadi kita sampai pada pukul 15.40 sebenarnya tadi ya.
Nah, sekarang mungkin sebagai perwakilan, siapa yang memberikan refleksi ya dari latihan coaching tadi? Ada Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi terjadi peningkatan Bu ya. Oke. Oke, siapa lagi yang memberikan refleksinya? Oke, silakan siapa nih? Ada ya? Coba siapa tadi? Coba yang Bapak, silakan Pak Dwi. Kucingnya, jangan berubah jadi kucing semua nanti. Oke, terima kasih Bapak. Jadi intinya hari ini lebih baik ya daripada hari kemarin, sehingga terjadi yang namanya peningkatan ya. Jadi semakin banyak latihan, maka kemampuan kita untuk menjadi coach dan coachingnya semakin baik. Atau ada yang berpendapat lain? Silakan Bapak Ibu. Ada yang berbeda? Halo? Sama ya? Coba Pak Apri, silakan Pak Apri. Oke, terima kasih ya. Jadi artinya sama ya, jadi intinya semakin meningkat gitu. Nah, sekarang kita coba ini ada yang namanya apa nih? Mungkin semuanya harus berbicara nih ya, dengan cara mengisi kelas poin saja. Silakan Bapak Ibu kembali ke kelas poinnya. Jadi ini ada ya. Jadi ada pada kegiatan refleksi ini kami minta kepada Bapak Ibu dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya meningkat, semua meningkat tadi ya, tapi di bagian mana? Ya silakan Bapak Ibu untuk menjawab di kelas poinnya. Masih bergabung tadi Bapak Ibu? Oh keluar ya. Nah, kalau udah keluar kita kasih link lagi sehingga nanti nanti Bapak Ibu bisa berkomentar semua. Jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri atau dari komentar temannya tadi ya. Ini kita kasih link lagi di kolom chat.
Nah, itu Bapak Ibu, silakan bergabung kembali. Udah bergabung belum? Jadi tadi memang sempat terputus ya rekaman kita ya. Jadi kalau bisa kita tambah sedikit lagi lah supaya kita nanti berulang kembali. Boleh Bapak Ibu ya? Ya. Oh, ada yang masuk, ada tidak. Ya, makanya nanti kita boleh minta kirimkan ya ke grup, boleh ke grup. Antisipasi nanti ya. Enggak, tadi kan disuruh merekam tuh. Jadi hasil rekaman tadi, linknya tadi kirim ke grup ya. Oke, silakan Pak Samsuri. Ya. Ya. Mm-mm. Ya, kita coba cek ya. Kalau misalnya ada gangguan, mana tahu ada yang bisa merekam, enggak apa-apa. Yang penting kita lakukan aja dulu. Sudah, Bapak Ibu udah bergabung belum? Atas poinnya? Sudah? Ini 12 orang. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menjawab kira-kira bagian mana dari kemampuan Bapak Ibu yang meningkat. Karena tadi pada umumnya meningkat, tapi kita nggak tahu di bagian mananya gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, kita kasih waktu sekitar 5 menit. Oke, 5 orang lagi.
2 orang lagi. Satu orang lagi, siapa yang belum ya? 2 orang. Oke, kita close saja Bapak Ibu. Satu orang siapa ya? Yang belum mengirim siapa? Seharusnya 13 nih, baru 12. Ya, Pak Andi. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah jawab semua. Oke. Oke, alhamdulillah sudah menjawab semua Bapak Ibu ya.